Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah komputer dan masyarakat karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi dalam bentuk video. Perkenalkan, nama saya Sarmin selaku moderator dan selaku pemateri pertama. Adapun pemateri kedua akan dibawakan oleh saudari saya Misnawati, pemateri ketiga akan dibawakan oleh Nina Mayangsari, dan pemateri keempat akan dibawakan oleh Rizaldin. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke materi saya, yaitu di sini saya akan membahas tentang sejarah cybercrime dan pengertian cybercrime. Sejarah cybercrime menyadur dari buku Etika Profesi Informatika oleh Muhammad Ridha Albar. Kejahatan siber pertama kali ditemukan pada 1988 dengan istilah cyber attack. Saat itu, seorang mahasiswa berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang dapat menyerang program komputer dan dapat mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung di internet. Seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan manusia, jenis kejahatan di dunia maya ini terus berkembang. John Scripoulos dalam sumber yang sama menyebutkan bahwa cybercrime memiliki sifat yang efisien dan cepat. Kondisi demikian tak jarang membuat pihak berwajib menemui kendala dalam penyidikan. Adapun pengertian cybercrime, secara umum, arti dari cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Tindakan tersebut tentunya melanggar hukum sebab dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Itulah hasil materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memberikan kepada pemateri selanjutnya oleh rekan-rekan saya. Nama saya Misnawati dengan NIM 20.122.0540. Di sini saya bertugas untuk membawakan materi yang kedua, yaitu jenis cybercrime. Menurut buku Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Sunantor, berdasarkan jenis aktivitasnya, cybercrime dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, unauthorized access to computer system, yaitu penjelasannya, jenis kejahatan yang satu ini dilakukan dengan memasuki sebuah sistem jaringan komputer secara ilegal atau tanpa seizin pemilik. Umumnya tujuan pelaku melakukan kejahatan virtual ini untuk mensabotase atau mencuri informasi yang bersifat penting dan rahasia. Dan yang kedua yaitu illegal context. Penjelasannya yaitu kejahatan siber yang satu ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi yang tak benar, tak etis, dan dapat melanggar hukum ke internet, misalnya hoax yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan berbagai jenis data dan informasi tidak valid lainnya. Dan sedangkan yang ketiga yaitu data forgery. Penjelasannya yaitu jenis kejahatan siber ini dilakukan dengan memalsukan data pada dokumen penting yang tersimpan sebagai dokumen tanpa skrip melalui internet. Umumnya kejahatan siber yang satu ini ditunjukkan pada jenis dokumen penjualan berbasis daring atau niaga elektronik. Dan sedangkan yang keempat yaitu cyber espionage. Penjelasannya yaitu berbeda dengan jenis kejahatan virtual sebelumnya. Cyber espionage
ditunjukkan untuk memata-matai pihak lainnya dengan memasuki sistem komputer secara ilegal. Adapun yang kelima yaitu cracking. Cracking merupakan jenis kejahatan siber yang bertujuan untuk merusak sistem keamanan komputer. Umumnya, pelaku cracking melakukan tindakan pencurian maupun tindakan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mayang Sari, NIM 2012-20550. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang contoh cybercrime. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, setidaknya terdapat 5 modus kejahatan yang seringkali dilakukan oleh para penjahat siber. Di antaranya, yang pertama yaitu phishing, yakni aktivitas yang ditujukan untuk mendapatkan informasi rahasia pengguna dengan cara memakai surel dan situs web palsu yang menyerupai tampilan asli dari web sebenarnya. Yang kedua ada pharming, ialah tindakan berupa perintah yang mengerahkan korban ke situs web palsu. Umumnya pelaku memasang malware pada situs palsu tersebut. Dengan demikian, mereka dapat mengakses perangkat korbannya secara ilegal. Yang ketiga ada sniffing, yaitu tindak penyadapan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi di perangkat korban, sekaligus mengakses aplikasi yang memuat data penting. Yang keempat ada money mule, ialah tindakan pelaku yang meminta korbannya menerima sejumlah uang di rekeningnya, kemudian uang tersebut dikirimkan ke orang lain. Yang terakhir ada social engineering, merupakan modus kejahatan siber dengan manipulasi psikologis korban untuk mendapatkan informasi penting seperti OTP atau one time password. Itulah materi yang akan saya sampaikan. Kemudian akan lanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldin, NIM 2012-20563. Di sini saya akan melanjutkan materi metode cybercrime. Metode cybercrime terbagi menjadi 4, yaitu sniffing, destructive device, password crackers, dan spoofing. Sniffing merupakan metode berupa ancaman jaringan cyber. Cara ini tak ubahnya pencurian data melalui lintasan jaringan. Umumnya perangkat yang digunakan dalam proses sniffing yakni packet sniffer atau aplikasi yang berfungsi untuk menangkap jaringan. Yang kedua itu ada destructive device. Perbedaan dengan metode sebelumnya, destructive device merupakan tindakan kejahatan cyber yang bertujuan untuk merusak perangkat melalui media berupa virus yang disisipkan ke sebuah program. Yang ketiga ada password cracker. Tindakan kejahatan cyber yang satu ini merupakan metode dengan peretasan atau pembobolan kata sandi korban. Umumnya untuk melancarkan aksi yang satu ini, pelaku menggunakan perangkat lunak khusus membuka enskripsi program. Yang keempat itu ada metode spoofing. Metode ini merupakan tindakan penyusupan dengan memalsukan kriteria korban sebagai pengguna. Oke, selanjutnya cara menanggulangi cybercrime. Cara menanggulangi cybercrime diantaranya yang pertama itu ada mengaktifkan internet firewall untuk mencegah akses dari pihak ke luar sistem internal maupun jaringan komputer. Yang kedua itu melakukan penyajian data atau enkripsi dan deskripsi. Yang ketiga itu melakukan penyajian data yang terpasang pada peramban. Yang terakhir melaporkan tindakan kejahatan cyber melalui layanan aduan BRTI Kominfo di laman tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.